Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrunada, NRP 059. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus 1 dari LabX Patologi Anatomi. Jadi pada kasus 1 ini ada seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak dan muntah. Dari pemeriksaan fisik ditemukan status generalisnya, berat badannya adalah 60 kg dengan tekanan darahnya 160 per 100 mm raksa. Frekuensi nafasnya 28 kali per menit, kemudian parunya terdapat ronki pada kedua basal paru, serta pada ekstremitas bawahnya ada edema di kedua kaki. Pemeriksaan lab, kadar hemoglobinnya 7,3 gram per desiliter, MCV dan MCHC-nya normal, ureumnya 421 mg per desiliter, dan kreatininnya 32 mg per desiliter. Untuk pemeriksaan USG, tampak kedua ginjalnya mengecil dengan densitas korteks meningkat dan batas medula korteks kabur. Baik, jadi untuk pertanyaan nomor 1 adalah apa diagnosis dari kasus tersebut? Diagnosis dari kasus ini dapat kita dasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Berdasarkan anamnesis, keluhan utama dari pasien ini adalah sesak dan muntah. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya hipertensi, kemudian adanya frekuensi napas yang meningkat, adanya ronki di kedua paru, dan edema di kedua kaki. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, ditemukan pada lab darah itu adanya peningkatan ureum dan kreatinin atau disebut dengan azotemia. Lalu penurunan dari hemoglobin atau anemia, dan pada pemeriksaan USG ditemukan adanya kedua ginjal yang mengecil dengan densitas korteks yang meningkat dan batas medula korteksnya kabur. Sehingga berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan, maka diagnosis dari kasus ini kemungkinan besar adalah glomerulonefritis kronik, karena gejala-gejalanya mengarah pada GNK. Lalu, bagaimana patogenesis dan patofisiologi dari kelainan tersebut? Jadi, glomerulonefritis kronik itu merupakan perkembangan dari glomerulonefritis akut yang terjadi dalam waktu lama. Karena adanya proses ini dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan kerusakan pada nefron, sehingga massa nefron yang masih dapat berfungsi itu akan menjadi turun, yang mengakibatkan kedua ginjal akan mengecil dan tampak pada pemeriksaan USG. Selain itu, penurunan massa nefron juga akan menimbulkan GFR yang menurun. Karena adanya penurunan GFR, maka nefron yang masih tersisa itu akan beradaptasi melalui hipertrofi dan juga hiperfiltrasi. Sehingga GFR-nya itu akan meningkat, namun hanya sementara. Karena adaptasinya tidak sempurna sehingga GFR-nya itu akan turun kembali. Lalu GFR yang menurun juga akan menurunkan produksi dari eritropoietin sehingga akan terjadi anemia pada pasien. Kemudian juga akan terjadi penurunan aliran darah ke ginjal yang akan mengaktifasi renin angiotensin aldosteron system dan menimbulkan hipertensi. Lalu GFR yang menurun juga akan menurunkan fungsi ekskresi dari ginjal, sehingga akan menimbulkan retensi air dan garam-garam elektrolit yang menimbulkan adanya edema akibat peningkatan volume darah di pembuluh darah. Edema ini dapat tampak sebagai pulmonary edema yang bisa ditemukan adanya ronki pada pemeriksaan fisik, kemudian juga dapat ditemukan sebagai edema di kedua kaki. Kemudian GFR yang menurun juga akan menurunkan fungsi ginjal dalam membersihkan zat-zat metabolit, sisa zat-zat metabolit, sehingga akan menimbulkan peningkatan ureum dan juga kreatinin di dalam darah yang disebut sebagai azotemia.
Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Manifestasi gejala dari GNK adalah lemah dan letih yang dapat terjadi karena adanya anemia, mual dan muntah, dyspnea karena adanya pulmonary edema, dan edema pada kaki. Etiologi dari penyakit ini sebagian besarnya idiopatik, namun dapat disebabkan oleh infeksi beta streptococcus dan hepatitis C virus. Infeksi beta streptococcus akan menimbulkan pembentukan kompleks imun yang terdeposit pada ginjal yang akhirnya akan memicu reaksi imun, sehingga imun pasien itu akan menyerang ginjal pasien itu sendiri. Kemudian untuk faktor risikonya adalah usia tua, obesitas, merokok, dan juga diabetes. Lalu untuk komplikasinya dapat terjadi asidosis metabolik, edema paru, perikarditis, dan uremic encephalopathy. Untuk prognosisnya itu buruk, apalagi jika tidak diatasi dengan tata laksana yang baik, akan berprogresi menjadi end-stage kidney failure dalam 6 bulan. Kemudian pada pasien yang kurang dari 60 tahun dan yang memiliki respon baik terhadap terapi, itu prognosisnya juga akan lebih baik. Kemudian, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan tersebut? Gambaran makroskopiknya adalah ginjal yang mengecil dan juga terdapat granul halus atau fibrosis. Kemudian untuk gambaran mikroskopiknya dapat ditemukan adanya sklerosis, nodul di glomerulus dan periglomerulus, kemudian atrofi tubulus, kristalisasi yang timbul akibat nekrosis, dan adanya sel-sel radang. Untuk gambarannya dapat dilihat, ini untuk gambaran makroskopiknya, dan untuk gambaran mikroskopiknya dapat ditemukan pada gambar ini. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.